Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Di zaman yang serba canggih ini, segala sesuatunya udah sangat dipermudah banget. Termasuk dalam berbelanja ataupun bertransaksi apapun. Salah satu contohnya yaitu transaksi dalam pembayaran. Pembayaran seperti apa sih kira-kira? Ini dia yang bakalan aku bahas di video aku kali ini. Tonton videonya ya. Check it out. Nah, di sini aku mau kasih sedikit pengalaman aku berbelanja di online ataupun di offline. Sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman semua perbedaan antara kartu kredit dan kartu debit. Ini yang aku tahu aja ya. Nah, di sini aku udah pegang kartu kredit dan kartu debit. Ini kartu kredit. Ini yang aku pakai BCA ya, teman-teman. Ini untuk kartu debitnya. Nah, ini secara fisik sekilas memang sama. Nah, di sini kartu debit memiliki angka di depan kartu seperti ini. Begitupun dengan kartu kredit. Kartu kredit juga sama ya, punya angka di depan kartu. Perbedaannya kalau secara fisik, kartu debit untuk pencetakan angkanya dia tidak timbul. Kalau untuk kartu kredit, pencetakan angkanya itu timbul. Seperti ini. Untuk kartu debit, di sini juga punya chip. Desain yang sekarang itu dia juga punya chip ya, kayak gini. Begitupun dengan kartu kredit. Kartu kredit sudah pasti juga punya chip. Seperti ini ya. Nah, di sini ada lagi kartu debit, di sini punya masa kadaluarsa. Begitupun untuk kartu kredit. Kartu kredit di sini juga punya kadaluarsa. Seperti ini. Kartu debit di sini tidak mempunyai nama. Tidak ada namanya di kartu debit. Kalau kartu kredit di sini ada nama si pemilik kartu kreditnya sendiri ya. Kayak gini. Di sini. Kalau kartu debit sebenarnya bisa pakai nama. Cuma katanya kita harus minta langsung sama teller untuk dicatatkan namanya di kartu debit kita. Ini yang aku punya nggak ada namanya ya. Nah, kalau untuk bagian belakang sendiri gimana sih Kak? Kalau untuk bagian belakang ini untuk kartu debit seperti ini. Untuk kartu kredit. Nah, ini untuk kartu debit, bagian belakangnya seperti ini ya. Dia punya 3 angka seperti ini di bagian belakang kartu debit. Begitupun untuk kartu kredit. Kartu kredit pun sama ya teman-teman, di belakangnya itu ada 3 angka. Itu disebutnya CVV. CVV ya. Ini aku tutup soalnya rahasia ya teman-teman. Ini ada ininya, ada angkanya di belakang kartu kredit. Jadi menurut aku perbedaan yang sangat signifikan itu sebenarnya nggak ada. Paling bedanya cuma dari namanya aja. Di debit tidak ada namanya dan di kartu kredit itu ada namanya. Itu sih sedikit perbedaan dari kartu kredit dan kartu debit. Nah, sekarang aku mau bagi pengalaman ke teman-teman semua mengenai belanja online ataupun offline dengan kartu kredit. Yang sebelumnya aku udah pernah bikinin tutorialnya pembayaran menggunakan kartu kredit yang bisa kalian lihat di sini ya videonya. Itu udah aku bahas lengkap banget.
dari cara aktivasi kartu kreditnya sampai selesai belanja. Silahkan dicek di sini ya. Jadi aku mau kasih tahu lagi ke teman-teman semua yang masih belum paham gimana sih Kak cara penggunaan kartu kredit untuk berbelanja di online, apalagi pembayarannya kita pengennya cicilan Kak. Nah sekarang gini, setiap e-commerce mempunyai ketentuannya masing-masing. Tapi yang aku tahu, aku selama ini belanja di Shopee dan di Tokopedia, itu kalau kalian mau belanja dengan cara cicilan, biasanya pembeliannya itu minimal dengan harga barangnya 500.000, itu bisa cicilan ya teman-teman. Kalau harganya di bawah 500.000 itu nggak bisa cicilan. Di sana nanti bisa ada pilihan, kalau harganya udah 500.000 itu pilihannya ada pembayaran 3 kali, 6 kali, ataupun 12 kali. Pokoknya harganya harus 500.000 sampai ke atas, itu bisa untuk cicilan. Terus lagi ada yang nanya, Kak, ini gimana caranya Kak? Kok bisa cicilan? Sebelumnya kita harus aktivasi dulu ya teman-teman. Kita aktivasi kartu kreditnya atau kita daftarkan dulu kartu kredit yang kita punya ke akun kita atau kita tautkan ya. Kalian bisa lihat lagi videonya di aku, nih di video yang ini. Itu ada cara aktivasinya juga. Kalau misalkan kalian udah aktivasi, kalian tinggal pilih barang mana yang mau kalian beli. Tinggal klik barangnya, lalu pilih pembayarannya. Di situ nanti ada pilihan pembayaran menggunakan cicilan kartu kredit. Lalu gimana sih cara pembayarannya ke kartu kredit kalau misalkan kita udah selesai melakukan transaksi pembelian tersebut? Kalau kita udah selesai melakukan transaksi pembelian tersebut, kayak aku misalnya aku pakai kartu kredit BCA. Aku biasanya melakukan pembayarannya melalui M-Banking. Nanti di M-Banking kita ada pilihan untuk pembayaran kartu kredit BCA. Biasanya aku pilihnya di payment, lalu pilih kartu kredit, masukkan kartu kredit kita, nanti otomatis akan keluar cicilan tagihannya. Lalu ada yang nanya lagi nih, Kak, kalau misalkan kita nggak ada saldo, itu gimana? Balik lagi ya teman-teman. Kalau kita mau melakukan transaksi apapun, ya pasti kita harus punya saldo, baik di kartu kredit ataupun kartu debit. Memang dari segi saldo, debit ataupun kartu kredit itu beda ya teman-teman. Kalau debit, saldo yang kita punya itu sesuai di rekening kita. Kalau misalkan limit, itu sesuai ketetapan dari si banknya tersebut. Kayak contohnya aku punya kartu kredit, awal aku punya kartu kredit itu dikasih limitnya 4 juta. 4 juta rupiah itu kita dikasih limit oleh banknya ya. Banknya yang menyediakan kartu kredit tersebut. Gimana sih Kak kalau misalkan kita mau nambah limit lagi? Karena aku mau kredit barang di atas harga 4 juta. Itu biasanya kalau transaksi kita per bulannya itu bagus atau cicilan kita per bulannya itu bagus, nggak ada telat pembayaran atau apapun, itu kita bisa request limit. Kalau nggak salah setiap 3 bulan atau 6 bulan itu kita bisa request limit. Lalu gimana sih cara request limitnya? Kalau teman-teman punya M-Banking itu gampang banget. Tinggal kalian cari di M-Banking kalian, itu sudah ada semuanya, termasuk naik limit ini. Oh iya, tambahan. Kalau kita mau beli barang menggunakan kartu kredit dan secara cicilan, kalau di online itu kena biaya layanan. Tapi untuk cicilannya itu bunganya 0%. Kalau misalkan kita beli barang dengan harga 500.000, tinggal kita bagi 12. Paling tambahannya itu ada ongkir. Ongkir plus biaya layanan ya teman-teman.
Bedanya apa sih Kak? Kalau kita belanja offline atau langsung ke store-nya menggunakan kartu kredit tapi cicilan juga. Gini, aku jelasin ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau belanjanya itu langsung aja deh ke tokonya, kayaknya lebih puas deh. Kita lihat barangnya langsung. Oke, sebelum kalian melakukan transaksi tersebut, kalian harus tanya dulu nih sama si tokonya. Kak, di sini kira-kira bisa menggunakan kartu kredit nggak ya? Kalau misalkan bilangnya bisa, kalian harus tanya lagi. Kak, di sini kalau cicilan menggunakan kartu kredit ada bunganya nggak ya? Biasanya setiap toko itu punya ketentuannya masing-masing ya teman-teman. Terkadang ada toko yang mengenakan cas atau mengenakan bunga untuk cicilan kartu kredit sekitar 1-2%. Ataupun bisa lebih, tergantung tokonya ya teman-teman. Ada juga yang tidak mengenakan cas sama sekali atau 0%. Jadi kalian harus tanyakan lagi sama penjaga tokonya, kira-kira ini dikenakan bunga nggak sih? Atau ini dikenakan cas nggak sih? Setelah kalian memastikan itu, baru kalian bisa lanjut untuk mencari kira-kira barang apa sih yang bakal kalian beli di store tersebut. Biasanya kalau toko, pengalaman aku yang aku udah belanja offline, kalau untuk harga 1 juta biasanya dia membolehkan kita cicilan cuma 3 bulan. Nggak bisa lebih, cuma 3 bulan cicilannya biasanya. Gimana sih Kak kalau pengen lebih? Biasanya kalau pengen lebih itu harganya bisa di atas 1 juta. Kalau nggak salah mau cicilannya 12 kali itu harga barangnya harus sekitar 2 jutaan. Itu baru bisa cicil 12 kali. Balik lagi, ketentuan toko itu masing-masing berbeda ya. Jadi teman-teman harus pastiin lagi sama tokonya. Termasuk cicilannya ini, bisa bayar berapa kali dengan harga barang tersebut. Setelah kalian mendapatkan barangnya yang kalian suka dan ingin melakukan pembayaran, kalian biasanya dipinta kartu kreditnya. Lalu kalian akan masukkan kode CVV yang ada di belakang kartu kredit kalian, ataupun bisa tanda tangan sesuai KTP kalian. Setelah itu selesai. Jadi teman-teman bisa ya membedakan antara kartu debit ataupun kartu kredit. Jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Nah, itu dia video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru mampir di video aku. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, karena itu bisa bikin aku tambah semangat lagi untuk bikin video-video lainnya. Like juga jangan lupa, komen kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum paham, nanti aku bakalan jawab di situ. Share ke teman-teman kalian juga biar aku selalu tambah semangat lagi untuk bikin video-video lainnya. Jangan lupa aktifin untuk loncengnya juga biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku ya. Terima kasih.